Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, yang akan kita bahas pada golongan gas mulia ini yang pertama adalah introduction, kemudian struktur elektronik, kemudian kelimpahan atau abundance, kemudian ekstraksi dari gas mulia, kegunaan dari golongan gas mulia, melting dan boiling point atau titik lelet dan titik didihnya, ukuran atom dan energi ionisasinya. Yang pertama introduction ya. Nah, unsur-unsur pada gas mulia ini juga bisa disebut dengan the inert gases atau gas inert dan juga the rare gases atau gas jarang ya. Keduanya inert gases maupun rare gases ini merupakan misnomers ya, yaitu tidak berikatan dengan unsur yang lain. Namun pada tahun 1962 ditemukan bahwasanya ada senyawa xenon fluorida atau SeF2 ya, yang menunjukkan bahwasanya xenon ini ternyata tidak inert. Dan kemudian argon ya, Ar ini merupakan komponen dari atmosfer sebesar 0,9% volume. Nama Noble gases atau gas mulia ini mengimplikasikan bahwasanya unsur-unsur pada golongan tersebut cenderung tidak reaktif atau unreaktif. Sama halnya seperti logam mulia yang seringkali sulit untuk bereaksi dan merupakan logam yang kereaktifannya paling kecil. Atom-atom pada golongan gas mulia ini memiliki afinitas elektron zero atau sedikit negatif gitu ya, dan juga memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi, yang bahkan lebih tinggi dari seluruh elemen yang ada di tabel periodik unsur. Pada kondisi normal, atom gas mulia ini memiliki kecenderungan kecil untuk menangkap ataupun melepaskan elektronnya, sehingga unsur-unsurnya ini cenderung memiliki kecenderungan yang kecil untuk membentuk suatu ikatan, dan seringkali unsur-unsur tersebut berada pada bentuk single atomnya atau atom tunggalnya. Struktur elektronik dari unsur-unsur pada golongan gas mulia ini ada yang berbeda ya. Di pertama ya, helium di unsur pertamanya, karena helium ini hanya memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, yaitu 1s2, sedangkan unsur-unsur yang lain ini memiliki 8 elektron atau oktet ya pada kulit terluarnya. Namun baik helium maupun unsur-unsur lain ya yang memiliki 8 elektron ini memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil gitu, dikarenakan elektron terluarnya ini penuh begitu, sehingga karena elektron terluarnya penuh dia sulit berikatan dengan unsur lain, sehingga dia sangat stabil dan berhubungan dengan chemical inactivity atau dia inaktif secara chemical karena tidak berikatan dengan unsur lain tadi. Baik, kemudian kelimpahannya, unsur yang paling melimpah di antara golongan 8A ini adalah argon ya, Ar, dengan kelimpahan di atmosfer, karena semua unsur golongan gas mulia ini berada di atmosfer ya, kelimpahannya sebesar 0,93% volume. Kemudian disusul dengan neon, disusul dengan helium, krypton, xenon, dan juga ini radon tidak terdeteksi ya karena dia radioaktif. Nah, tadi ya sudah kita lihat bahwasanya argon ini yang paling meruah ya, karena paling banyak jumlahnya 0,93, sehingga argon ini merupakan unsur yang paling meruah. Kemudian unsur-unsur lain di golongan gas mulia ini kurang meruah karena jumlahnya cukup sedikit di atmosfer. Kelimpahan unsur He di atmosfer ini hanya sekitar 5 ppm volume ya di atmosfer, dan untuk memperoleh unsur He ini dari udara itu butuh biaya yang cukup mahal ya, very expensive. Sumber yang lebih murah untuk memperoleh unsur He ini bisa berasal dari deposit gas alam, di mana hidrokarbon ini dicairkan ya, liquefied. Jadi hidrokarbon ini dicairkan, nah nanti dari pencairan hidrokarbon tadi akan meninggalkan gas helium. Ekstraksi atau cara memperoleh gas mulia
Ini kalau campuran ya, berupa campuran di atmosfer begitu, campuran gas mulia ini pertama kali ditemukan oleh Cavendish pada tahun 1784. Nah, Cavendish ini menghilangkan N2 dari udara dengan menambahkan O2 berlebih ya. Kemudian akan terbentuk NO2. Jadi ketika menghilangkan N2 dengan menambahkan O2 itu akan membentuk suatu molekul N2 yang nantinya diabsorb di dalam larutan NaOH. Nah, O2 yang berlebih ini bisa dihilangkan dengan membakar menggunakan sulfur dan menyerap SO2 di dalam larutan NaOH. Nah, dari proses tersebut akan diperoleh sejumlah kecil ya volume dari gas yang tidak reaktif atau gas mulia tadi. Dapatnya cuman sedikit seperti itu dengan proses tersebut. Nah, argon ini dapat diperoleh dengan menggunakan destilasi fraksi udara cair ya, yang nantinya akan diperoleh gitu. Si argonnya ini bisa diperoleh dari penangkapan elektron ya, atau peluruhan dengan menggunakan beta dari unsur potasium. Jadi unsur potasium kemudian menangkap elektron gitu ya, sehingga menghasilkan suatu unsur argon. Nah, helium ini bisa diproduksi dengan peluruhan radioaktif ya, dan dijebak gitu di bawah tanah gitu. Nah, unsur-unsur lain ya, gas mulia lain yang non radioaktif ini dapat diproduksi secara industri dengan proses destilasi fraksi udara cair. Nah, dari proses destilasi fraksi udara cair ini akan menghasilkan sejumlah banyak ya nitrogen dan oksigen dan hanya sedikit gas mulia ya. Jadi produk utamanya adalah nitrogen dan oksigen, kemudian produk sampingnya yang jumlahnya sedikit itu berupa gas mulia. Di antara gas mulia ini AR itu yang bisa diperoleh dalam jumlah besar dan juga harganya paling murah. Jadi argon ini jumlahnya paling banyak dan harganya paling murah. Nah, radon ini juga termasuk unsur radioaktif ya yang bisa diproduksi dari peluruhan radium dan mineral thorium. Nah, sumber yang sesuai ya untuk memperoleh radon ini bisa menggunakan Ra ya, radium ini, Ra226. Dari 100 gram radium itu bisa diperoleh radon sekitar 2 ml per hari. Nah, reaksinya adalah Ra22688 ditambah Rn22286. Nah, ini He ya, 42 gitu. Jadi nanti bisa diperoleh radon. Kegunaan dari golongan gas mulia ini apa saja? Untuk helium itu bisa dipakai untuk krioskopi atau penentuan, digunakan untuk menentukan titik beku ya. Nah, untuk menentukan titik beku itu dibutuhkan temperatur yang sangat rendah ya. Biasanya diperlukan untuk superkonduktivitas dan juga laser. Nah, selain itu juga digunakan sebagai gas pendingin di dalam salah satu tipe gas pendingin reaktor nuklir. Nah, selain itu gas helium juga merupakan gas alir pada instrumen kromatografi gas cair ya. Ini gas alirnya adalah helium. Kemudian juga digunakan sebagai balon cuaca dan juga pesawat gitu ya. Kemudian neon ini merupakan tube discharge gitu atau tabung ya pada lampu neon ya, yang akan memberikan warna orange kemerahan yang merupakan sinyal dari neon tadi. Jadi pemberi warna pada lampu. Nah, gas-gas yang lain itu juga sama ya seperti neon, bisa memberikan warna pada tube discharge atau tube yang ada pada lampu dengan warna yang berbeda tentunya. Gitu. Kemudian titik leleh, titik didih, jari-jari, energi ionisasi dan entalpi penguapan. Untuk jari-jari golongan gas mulia ini dari atas ke bawah ya, dari helium sampai xenon ini dari atas ke bawah semakin besar tentu saja karena memiliki atom yang
elektron yang lebih banyak ya dari atas ke bawah. Kemudian untuk energi ionisasi dari atas ke bawah ini semakin kecil, yang menunjukkan bahwasanya untuk membentuk ion itu yang paling mudah adalah xenon. Kemudian yang paling sulit untuk membentuk ion ini adalah helium. Nah, ini nilai dari energi ionisasinya sangat besar sekali ya. Apalagi helium itu 2372, sehingga akan sangat sulit sekali helium ini untuk berikatan dengan atom lain, tidak hanya helium ya, baik itu neon, argon, kripton, dan xenon. Tapi xenon ini masih bisa berikatan dengan unsur yang lain. Kemudian untuk titik didih dan titik leleh ya, karena bentuknya gas, maka titik leleh dan titik didihnya di sini berharga minus ya. Dari atas ke bawah titik lelehnya semakin besar. Yang paling kecil titik lelehnya adalah neon, kemudian titik didih yang paling kecil adalah helium. Dari atas ke bawah titik leleh dan titik didihnya semakin besar. Kemudian untuk entalpi penguapan ya, karena ini berupa gas jadi dia memiliki nilai entalpi penguapan itu dari atas ke bawah nilainya semakin besar ya. Dari atas ke bawah nilainya semakin besar entalpi penguapannya. Baik, itu saja untuk golongan 8A. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan nanti di forum diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.